wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah kami lakukan mengenai deret galvanis dan logam-logam. Untuk anggota kelompok dari kelompok ini, yang pertama ada Muhammad Ihsan Wahyudi, yang kedua ada Muhammad Maulana Syafiuddin, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Salma Anindita Pramesti. Tanggal pelaksanaan praktikum ini dimulai pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dengan tujuan mahasiswa mampu memahami bahwa logam-logam memiliki perbedaan potensial. Dasar teori, sel volta atau disebut juga dengan sel galvani adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik, di mana potensial elektrode sel dapat ditentukan melalui persamaan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, di dalam prosesnya, sel volta memiliki beberapa prinsip, yaitu di dalam sel volta, reaksi kimianya mengandung arus listrik. Reaksi terjadi secara spontan. Terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, lalu pada anode terjadi reaksi oksidasi dan bermuatan negatif, dan pada katode terjadi reaksi reduksi dan bermuatan positif. Lalu, elektron mengalir dari anode menuju katode. Selanjutnya, deret volta adalah deret yang menyatakan unsur logam berdasarkan potensial elektrodenya. Jadi, kegunaan deret volta ini adalah untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain. Nah, konsep di dalam prosesnya deret volta sendiri memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, logam bagian kiri memiliki E0 sel bertanda negatif, logam bagian kanan memiliki E0 sel bertanda positif. Semakin ke kiri, kedudukan logam semakin reaktif, semakin ke kanan, kedudukan logam semakin kurang reaktif. Untuk perhitungan potensial listrik standar dapat ditentukan dengan menggunakan tabel potensial standar setengah sel. Nah, tabel setengah reaksi reduksi ini di mana makin ke bawah makin mudah mengalami reduksi dan makin ke atas makin mudah mengalami oksidasi. Elektrode terbagi menjadi dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi atau zat pereduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Setengah reaksi reduksi terjadi di katoda. Elektron diambil oleh senyawa tereduksi atau zat teroksidasi dan masuk sel melalui katoda. Nah, contoh percobaan ini, setengah sel oksidasi anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam ZnSO4, di mana Zn tereduksi menjadi Zn2+, dan Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Nah, selanjutnya ada metodologi percobaan yang sudah kami lakukan.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Maulana Syarifudin. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Salma. Saya akan menjelaskan tentang data pengamatan dari percobaan kelompok kami tentang deret galvanis pada logam-logam. Pada percobaan pertama, katoda yang digunakan yaitu karbon dan pada anodanya digunakan tembaga dengan besar beda potensialnya yaitu 0,206. Pada percobaan kedua, katoda yang digunakan yaitu karbon dan anoda yang digunakan yaitu aluminium dengan besar beda potensial yaitu 0,749. Berikutnya pada percobaan ketiga, masih menggunakan katoda karbon dengan anodanya yaitu kuningan dengan besar beda potensial yaitu 0,208. Pada percobaan keempat, katoda yang digunakan yaitu karbon, anoda yang digunakan yaitu nikel dengan besar beda potensial 0,322. Berikutnya pada percobaan kelima, katoda yang digunakan yaitu karbon, anoda yang digunakan yaitu besi dengan beda potensial yaitu 0,342. Pada percobaan keenam, katoda yang digunakan yaitu tembaga, anoda yang digunakan yaitu aluminium dengan besar beda potensial yaitu 0,515. Pada percobaan ketujuh, katoda yang digunakan yaitu besi, anoda yang digunakan yaitu seng dengan beda potensial yaitu 0,615. Pada percobaan ke-8, katoda yang digunakan yaitu aluminium, anoda yang digunakan yaitu seng dengan besar beda potensial yaitu 0,228 volt. Pada percobaan ke-9, katoda yang digunakan yaitu kuningan, anoda yang digunakan yaitu stainless steel dengan besar beda potensial yaitu 0,062 volt. Next. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi. Pada percobaan pertama, anoda Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron, dan pada katoda 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-, dengan R cell-nya Cu plus 2H2O menjadi Cu2+ plus H2 plus 2OH- dengan besar beda potensial yaitu 0,206 volt. Pada percobaan kedua, anoda Al menjadi Al3+ plus 3 elektron dengan katoda 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH- dan masing-masing dikali 2 dan 3 yaitu 2Al menjadi 2Al3+ plus 6 elektron, 6H2O plus 6 elektron menjadi 3H2 plus 6 OH- dengan R cell-nya 2Al plus 6H2O menjadi 2Al3+ plus 3H2 plus 6 OH- dengan besar beda potensialnya yaitu 0,749 volt. Next. Berikutnya pada percobaan ketiga, anoda yang digunakan yaitu kuningan, tapi dengan presentasi yang terbesar yaitu Cu atau tembaga, dengan anodanya yaitu Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron, dan katodanya 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH- dengan R cell-nya Cu plus 2H2O menjadi Cu2+ plus H2 plus 2 OH- dengan besar beda potensial yaitu 0,208. Berikutnya pada percobaan keempat, menggunakan anoda dengan Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron, katodanya 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH- dengan R cell-nya Ni plus 2H2O menjadi Ni2+ plus H2 plus 2 OH- dengan beda potensialnya yaitu 0,322. Next.
Pada percobaan kelima, anoda yang digunakan yaitu besi, yaitu Fe menjadi Fe2 plus 2 elektron. Katoda yang digunakan yaitu air, 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH- dengan R selnya Fe plus 2H2O menjadi Fe2 plus H2 plus 2OH- dengan beda potensialnya yaitu 0,342. Berikutnya pada percobaan ke-6, anoda yang digunakan yaitu Al menjadi Al3 plus 3 elektron. Katodanya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu dengan masing-masing dikali 2 dan 3 yaitu menjadi 2Al menjadi 2Al3 plus 6 elektron. 3Cu2 plus ditambah 6 elektron menjadi 3Cu dengan R selnya 2Al plus 3Cu2 plus menjadi 2Al2 plus 3Cu dengan beda potensialnya sebesar 0,515 volt. Next. Berikutnya pada percobaan ke-7, anoda yang digunakan yaitu seng atau Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron dan katodanya besi Fe2 plus 2 elektron menjadi Fe dengan R selnya Zn plus Fe2 plus menjadi Zn2 plus Fe dengan beda potensialnya sebesar 0,615 volt. Pada percobaan ke-8, anoda yang digunakan yaitu Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, katoda yang digunakan yaitu aluminium Al, Al3 plus 3 elektron menjadi Al dengan R selnya Zn plus Al3 plus menjadi Zn2 plus Al dengan besar beda potensial yaitu 0,228 volt. Next. Pada percobaan ke-9, anoda yang digunakan yaitu Cr menjadi Cr3 plus 3 elektron, katoda yang digunakan yaitu Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu dan masing-masing dikali 2 dan 3 menjadi 2Cr menjadi 2Cr3 plus 6 elektron dan 3Cu2 plus ditambah 6 elektron menjadi 3Cu dengan masing-masing 2Cr yaitu pada stainless steel dan 3Cu2 plus pada kuningan dengan R selnya 2Cr plus 3Cu2 plus menjadi 2Cr3 plus 3Cu dengan besar beda potensial yaitu 0,062 volt. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ihsan Wahyudi. Dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan pada poin pembahasan. Pada praktikum kali ini yang bertujuan untuk memahami bahwa logam-logam memiliki perbedaan potensial. Logam-logam yang digunakan dalam praktikum ini yaitu aluminium, seng, batang tembaga, stainless steel, besi, nikel, batang stainless steel, dan kuningan. Sedangkan larutan yang digunakan adalah larutan garam. Larutan garam pada percobaan ini memiliki fungsi sebagai larutan elektrolit. Kemudian pada percobaan ini juga yang digunakan adalah batang karbon yang bersifat inert. Percobaan ini dilakukan sebagai panutan atau pembanding untuk percobaan selanjutnya dengan logam lain sebagai katoda. Semua bahan yang direaksikan atau bahan yang menjadi anoda dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini disebabkan karena karbon bersifat inert sehingga tidak ikut bereaksi dalam proses tersebut. Di mana yang bertindak sebagai katoda adalah aluminium, tembaga, besi, kuningan, dan batang karbon. Logam yang dapat bertindak sebagai anoda adalah seng, aluminium, besi, kuningan, nikel, stainless steel, dan tembaga. Logam yang bertindak sebagai katoda akan mengalami reaksi reduksi, sedangkan logam yang bertindak sebagai anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Pada poin pertama di sini adalah sel volta. Sel volta atau yang disebut juga dengan sel galvani adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Sel seperti ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk melakukan kerja. Arus mengalir pada sel galvani disebabkan karena perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian yang menyebabkan elektron mengalir. Perbedaan potensial ini atau tegangan sel dapat diukur dengan sebuah alat yang disebut dengan voltmeter DC yang diletakkan di rangkaian luar. Tegangan yang diukur dalam sel galvani tergantung pada magnitudo arus yang melalui sel dan tegangan jatuh jika arus sel terlalu besar. Elektron mengalir dari
anoda ke penjepit buaya atau kawat penghantar. Dan dengan terbentuknya ion-ion dari anoda ini memasuki larutan yang berdifusi menjauhi anoda. Ion negatif berdifusi lewat larutan garam menuju ke anoda. Elektron yang dilepaskan oleh anoda memasuki kawat penyambung dan menyebabkan elektron-elektron pada ujung lain berkumpul pada permukaan katoda. Selain itu, pada praktikum ini juga dapat diketahui prinsip terjadinya korosi galvanis, di mana korosi galvanis dapat terjadi apabila dua logam yang tidak sama dihubungkan karena memiliki perbedaan beda potensial dan berada di lingkungan korosif. Dalam hal ini, ya, lingkungan korosifnya yaitu adalah larutan garam yang bersifat elektrolit. Prinsip dari korosi galvanis sama dengan prinsip elektrokimia, yaitu terdapat elektroda dan menghasilkan arus listrik. Logam yang berfungsi sebagai anoda adalah logam sebelum dihubungkan bersifat lebih reaktif atau mempunyai potensial korosi lebih negatif. Pada percobaan pertama, yaitu elektroda karbon sebagai katoda, dengan tembaga sebagai anoda, didapatkan beda potensialnya yaitu 0,206 volt. Tetapi jika dilihat pada tabel setengah reaksi reduksi, seharusnya yang mengalami reduksi adalah Cu dan H2O mengalami oksidasi. Tetapi karena perbedaan kecenderungan teroksidasi menghasilkan perbedaan rapatan muatan antar elektroda C yang digantikan oleh H2O karena C merupakan elektroda inert dan elektroda Cu sehingga menyebabkan beda potensial listrik antara H2O dan Cu yang mendorong elektron mengalir dari Cu yang mengalami oksidasi ke C yang sudah digantikan oleh H2O. Selain pengaruh perbedaan rapatan muatan antar elektroda, hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu karena voltase yang dibutuhkan untuk suatu reaksi jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditunjukkan oleh potensial elektrodanya atau terjadi overvoltase. Selisih antara potensial elektroda dan voltase sebenarnya yang diperlukan untuk terjadinya elektrokimia. Overvoltase pembentukan H2 cukup tinggi sehingga pada kondisi kerja normal yang terbentuk di anoda adalah Cu. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu ketika garam atau NaCl dilarutkan dalam air, molekul-molekul garam terbagi menjadi dua bagian, yaitu ion natrium dan ion klorin, di mana ion natrium tidak memiliki elektron sehingga muatannya positif, sedangkan ion klorin memiliki elektron berlebih sehingga muatannya negatif. Ion natrium dan ion klorin yang terpisah dapat bergerak bebas. Ion-ion inilah yang membawa listrik melalui air. Ketika potensial listrik diterapkan, ion natrium bermuatan positif tertarik ke kutub negatif dan ion klorin bermuatan negatif tertarik ke kutub positif. Kemudian pengaruh yang ketiga itu karena kemurnian logam yang rendah yang mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan enol antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Kemudian pada slide ini sudah ditampilkan yaitu deret galvanis berdasarkan teoritis, di mana pada hasil percobaan menggunakan logam yang telah dilakukan didapat bahwa pada percobaan pertama urutan beda potensial dari logam terbesar hingga terkecil yaitu aluminium, besi, nikel, kuningan, kemudian tembaga. Jika dibandingkan dengan teori, seharusnya urutan beda potensialnya yaitu aluminium, besi, kuningan, nikel, kemudian dilanjutkan dengan tembaga. Hal ini mungkin disebabkan karena masih terdapat pengotor akibat dari pengamplasan yang kurang lama dan pada anoda nikel sehingga mempengaruhi pengukuran beda potensial selnya dan juga bentuk dari nikel yang terlalu kecil sehingga bagian dari nikel tidak tercelup semua atau hanya tercelup permukaannya saja. Kemudian pada percobaan kedua yaitu menggunakan berbagai jenis logam yang dipilih secara acak. Urutan beda potensial dari logam-logam terbesar hingga terkecil yaitu besi seng dengan tembaga aluminium, kemudian aluminium seng dan kuningan stainless steel. Jadi dapat
disimpulkan bahwa urutan dari keseluruhan logam yang telah diuji, mulai dari beda potensial terbesar hingga beda potensial terkecil, yaitu aluminium lebih besar dari besi dengan seng, dan lebih besar dari tembaga aluminium, lebih besar dari besi, lebih besar nikel, lebih besar aluminium seng, kemudian kuningan tembaga dilanjutkan dengan kuningan dengan stainless steel. Baik, next. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, larutan pada sel galvanis dapat memecah sel elektroda dengan kerapatan yang sudah terjadi. Contohnya yaitu pada katoda karbon dan anoda logam yang terdistribusi adalah air karena karbon bersifat inert. Kemudian yang kedua itu nilai beda potensial dari yang terbesar ke terkecil atau dari volta sudah hampir sama dengan teori, hanya saja yang membedakan pada posisi nikel dan kuningan, di mana yang seharusnya nilai beda potensial kuningan lebih besar daripada nikel. Kemudian yang terakhir yaitu hal yang menyebabkan H2O mengalami oksidasi adalah perbedaan rapatan muatan antar elektroda, yaitu karena terjadi overvoltase, kemudian kemurnian logam yang masih rendah. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk praktikum deret galvanis dan logam-logam. Next. Jangan mengharapkan semuanya bisa menjadi lebih mudah, tetapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik, Indrom. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.